Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Menyaksikan 6 orang yang melompat turun dari Magical Beast, jejak ketakutan meresap ke ekspresi heran Yue. Tatapan cemasnya menyapu orang berjubah hitam itu dan langsung mengabaikan Xiaoyan. Sosoknya dengan cepat mundur puluhan meter saat dia dengan dingin memperhatikan kelompok itu. Dengan tawa dingin, dia bertanya, angin apa yang bertiup di gurun ini malam ini? Kapan pertapa yang jarang terlihat, mulai menikmati membentuk kelompok. Haha, sungguh tidak terduga bahwa kami akan dapat bertemu dengan orang kuat setingkat Do Wang setelah baru saja tiba di gurun yang luas ini. Kau seharusnya menjadi salah satu pemimpin dari 8 suku besar ras manusia ular, bukan? Di antara orang-orang baru, pria parubaya itu melangkah maju dan tertawa saat dia menatap Yue di kejauhan. Duduk di gundukan pasir, kejutan di wajah Xiaoyan berangsur-angsur menghilang. Dia berkedip dan diam-diam menyapu pandangannya ke 8 orang itu. Dia menyadari bahwa di antara 8 orang ini, selain orang berjubah hitam itu, yang begitu misterius sehingga seseorang tidak dapat melihat kekuatannya, yang lain tampak samar-samar memandang pria parubaya itu sebagai seorang pemimpin. Siapa dia? Dia benar-benar bisa membuat begitu banyak orang kuat untuk mendengarkan dia. Merasakan situasi ini, keheranan secara bertahap muncul di hati Xiaoyan. Harus diketahui bahwa orang yang bisa menjadi Do Wang semuanya adalah orang terkenal. Orang-orang seperti mereka mungkin memiliki kepribadian yang berbeda tetapi mereka semua memiliki keangkuhan yang sama dari yang kuat di dalam tulang mereka. Akan sangat sulit bagi mereka untuk tunduk pada seseorang yang memiliki level yang sama. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari beberapa orang ini, akhirnya mendarat di pria parubaya yang tersenyum dan secara kasar menilainya. Xiaoyan harus mengakui bahwa pria parubaya ini memiliki sikap yang sulit untuk digambarkan. Wajahnya yang berbeda dan bersudut membuat orang lain tahu bahwa dia pasti pria yang sangat tampan ketika dia masih muda. Dia mungkin sedikit lebih tua sekarang, tetapi dia memiliki sikap dewasa yang diasah selama bertahun-tahun yang menambahkan ketenangan dan rasa pengalaman. Ancaman ganda ini akan memiliki kekuatan mematikan terhadap beberapa gadis yang lebih muda. Orang ini tampaknya tidak sesederhana itu. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Ini adalah kesan pertama yang diberikan pria parubaya tampan ini kepada Xiaoyan. Secara alami, apakah orang yang bisa menjadi Do Wang itu sederhana? Dia mengalihkan pandangannya dari pria parubaya dan sekali lagi berhenti pada sosok manusia yang ditutupi jubah hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan memiliki perasaan samar bahwa sejak orang misterius berjubah hitam muncul, tatapan di bawahnya tampak terfokus padanya dengan cara yang tidak jelas. Kamu siapa? Mengapa Anda datang ke wilayah dalam negeri ras saya di tengah malam? Apakah kamu tidak tahu bahwa manusia dilarang datang ke sini? Senyum mempesona di wajah Yue sudah benar-benar lenyap. Menggantinya adalah ekspresi serius yang tebal. Jelas, barisan menakutkan yang tiba-tiba muncul di depannya tidak memberinya waktu luang untuk bercanda. Ada sesuatu yang penting untuk kita kunjungi di Gurun Tager. Bisakah Anda memimpin jalan ke bagian dalam gurun untuk bertemu ratu suku Anda? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Anda ingin bertemu yang mulia. Mendengar ini, sudut yang indah dan berbahaya terbentuk di mata cantik Yue. Dia berkata sambil tersenyum dingin, suku manusia ular kami telah bermusuhan denganmu manusia selama bertahun-tahun. Masing-masing tangan kita berlumuran darah dari sisi lainnya. Apa yang perlu didiskusikan? Jika sedikit dari Anda tahu apa yang baik untuk Anda, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Jika tidak, begitu 8 pemimpin suku kita berkumpul, jumlah orang kuat di Kekaisaran Jiama akan menyusut drastis. Pak Tua, sudah kubilang kau bisa melupakan mengadopsi sikap diplomatis dengan suku manusia ular. Mereka tidak menghargai hal semacam ini. Seorang pria besar yang gesit dan galak di udara menundukkan kepalanya dan berteriak kepada pria parubaya. Suara pria besar itu seperti guntur, bergema di udara. Itu lama kemudian sebelum perlahan-lahan melemah dan menghilang. Saya kenal wanita ini. Dia adalah pemimpin suku ular Yue, salah satu dari 8 suku besar dari suku ular. Hehe. Saat itu, ketika kerajaan Jiama memulai perang dengan suku-suku ular, lelaki tua itu, Leina,
bertempur dengannya dan akhirnya menderita kerugian. Mata pria besar itu menatap tubuh Yue Mei yang mempesona saat dia berkata sambil tersenyum. Leina, maksudmu lelaki tua yang berlatih dengan metode Qi tipe petir selama perang saat itu? Saya bertanya-tanya, apakah racun di tubuhnya telah disembuhkan? Senyum dingin muncul di sudut mulut Yue Mei saat dia mengejek. Terima kasih, racunnya telah sembuh tapi salah satu tangannya akhirnya lumpuh. Pria besar itu berkata terus terang. Mata yang dia gunakan untuk melirik Yue Mei menunjukkan kilatan dingin. Pak Tua, mari kita bertindak dan menangkapnya. Jangan buang waktu lagi. Jika kami datang terlambat, hal yang Anda inginkan mungkin akan hilang. Selain itu, jika dia melarikan diri, kesulitan misi kami mungkin akan meningkat secara signifikan. Pria besar itu menundukkan kepalanya dan berkata kepada pria parubaya. Mendengar ini, pria parubaya yang dipanggil sebagai Pak Tua berpikir dengan tenang untuk sementara waktu. Dia menganggukkan kepalanya sedikit dan tanpa daya berkata, karena kamu tidak ingin bekerja sama, maka jangan salahkan kami karena mengganggumu dengan jumlah kami. Old Si, Feng Li, aku harus merepotkanmu. Ketika dia menyelesaikan kalimat terakhir, lelaki parubaya itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada lelaki besar dan lelaki tua agak kurus di udara. Tidak masalah. Aku sudah lama ingin melihat betapa uletnya orang-orang kuat dari suku manusia ular. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, pria besar itu segera menepuk dadanya dan tertawa tanpa ragu sedikit pun. Orang tua kurus lainnya, di sisi lain, sedikit ragu-ragu. Jelas dia arogan dengan posisinya dan tidak ingin mereka berdua menyerang bersama. Namun, keraguannya hanya berlangsung sesaat sebelum disingkirkan. Dia jelas menyadari bahwa Dou Wang ini akan meningkatkan kesulitan misi berikutnya. Tubuh kedua pria itu bergetar dan kemudian berubah menjadi dua garis hitam yang muncul dari jarak dekat dari Yue Mei. Peningkatan kecepatan tubuh mereka secara tiba-tiba menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan. Yan Si, berdiri di atas gundukan pasir, pria besar itu mengangkat kepalanya dan mengumumkan namanya. Ini adalah etiket kecil di antara orang-orang kuat. Feng Li, kata orang tua kurus acuh tak acuh. Mendengar kedua nama ini, hati Xiao Yan dan Yue Mei berdebar kencang. Kedua orang ini sebenarnya adalah Lion King Yan Si dan Walking Wind Feng Li, terkenal di seluruh kekaisaran Jiama sebagai bagian dari 10 terkuat di kekaisaran. Menatap sosok pria besar dan pria kurus dengan ekspresi tertegun, Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin. Biasanya, akan sulit untuk melihat orang-orang kuat yang jauh di atasnya ini. Namun, pada malam ini, dia benar-benar bisa melihat mereka berdua sekaligus. Saya bertanya-tanya siapa yang memiliki keberanian untuk menyerang ke wilayah dalam suku saya. Sebenarnya 2 orang dari 10 orang terkuat dari kekaisaran Jiama. Kata-kata itu mengejek saat dia tertawa pelan dan dingin. Wajah cantik Yue Mei menjadi semakin serius. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan keduanya sebelumnya, dia pernah mendengar nama mereka. Mereka bukanlah individu tak berguna yang memiliki ketenaran besar. Kedua orang ini secara alami memiliki poin luar biasa untuk menjadi bagian dari 10 terkuat dari kekaisaran Jiama. Dengan kekuatan Yue Mei, dia tidak akan terlalu takut bertarung dengan salah satu dari mereka. Namun, jika dia harus melawan mereka berdua sendirian, itu akan sedikit lebih sulit. Selain itu, selain keduanya, orang berjubah hitam yang diam adalah orang yang paling ditakuti Yue Mei. Dou Huang itu adalah orang yang sangat kuat yang hanya bisa ditandingi oleh Yang Mulia. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba berkumpul di sini di gurun pasir? Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi untuk sesuatu yang tidak biasa seperti ini terjadi. Terlepas dari motif mereka, saya harus menyampaikan informasi ini kepada Yang Mulia. Jika tidak, dengan barisan mereka, tidak ada satupun di antara 8 suku besar kami yang bisa melawan mereka sendirian. Pikiran ini melintas dengan cepat di hati Yue Mei. Tanpa ragu-ragu atau mengatakan omong kosong, tangannya dengan cepat membentuk segel yang aneh. Pada saat yang sama, ekor ularnya dengan lembut menepuk permukaan pasir. Mengikuti suara teredam lembut, gundukan pasir yang tenang tiba-tiba meledak. Gelombang pasir yang sangat besar terbentuk di depan Yue Mei dalam sekejap mata dan menghantam yang lain dari segala arah. Lakukan. Melihat Yue Mei yang pertama bertindak, Yan Si tidak repot-repot bersikap sopan.
Dia berteriak pelan, mengangkat kepalanya, membuka kedua tangannya dan zat perak samar seperti gelombang suara auman singa tiba-tiba dilepaskan dari mulutnya yang terbuka lebar. Gelombang suara dengan kejam menghantam gelombang pasir yang keras, dalam sekejap, pasir membeku di udara, akhirnya jatuh tanpa kekuatan. Setelah Yanxi mengatasi gelombang pasir, Feng Li di sampingnya gemetar dan tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, riak energi ganas dipancarkan dari balik gelombang pasir. Setelah mengatasi serangan gelombang pasir dari sisi lain, Yanxi juga mengadopsi peran yang kasar dan tidak masuk akal saat dia menyerang dengan keras ke dalam pertempuran di jarak yang dekat. Seketika, selokan besar yang panjangnya lebih dari puluhan meter terus muncul saat kekuatan ditembakkan. Sementara langit dipenuhi dengan pasir kuning yang menari, wajah cantik Yue Mei dipenuhi dengan ekspresi dingin. Dari tengah telapak tangannya, dua sutra energi hijau yang tenang diaglomerasi menjadi ular hijau besar. Ular hijau kali ini jelas bukan ular kecil yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Kedua ular hijau besar ini tertutup sisik tebal dan taring putih tajam mereka bersinar setiap kali mereka membuka mulut. Hal yang paling menakutkan adalah ular berwarna hijau ini sepertinya memiliki kekuatan hidup. Dua ki kuat yang samar dilepaskan dari tubuh mereka. Saat mereka dengan aneh berjingkrak dan memutar, mereka hampir bisa menahan Yanxi dan Feng Li. Sungguh hal yang menakutkan hanya ular energi aneh yang telah diaglomerasi ini yang memiliki kekuatan Dowling. Melihat bahwa dua ular energi hijau besar berhasil memblokir dua serangan Dou Wang dengan berjingkrak dan memutar, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan mulutnya berulang kali. Aku sudah lama mendengar bahwa beberapa orang kuat dalam ras manusia ular mampu menyingkirkan jiwa dari binatang ajaib dan melatih mereka menjadi kemampuan unik. Setelah berhasil melatih kemampuan ini, seseorang akan mampu mempertahankan kekuatan asli binatang ajaib. Binatang buas ini juga tidak takut mati di bawah kendali pemiliknya. Sangat merepotkan melawan mereka. Melihatnya sendiri hari ini, saya harus mengatakan bahwa rumor itu benar-benar benar. Melihat pasir kuning yang menari dan medan perang yang melonjak energi, pria parubaya itu menghela nafas. Elder, sepertinya kedua tuan itu tidak akan bisa segera menanganinya. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyerang? Seorang pria mendekati pria parubaya dan berkata dengan hormat. Mendengar ini, pria parubaya itu memiringkan kepalanya dan menatap orang misterius yang seluruhnya ditutupi oleh jubah hitam itu. Tampaknya telah merasakan tatapannya. Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Sepasang mata di bawah tudung berwarna hitam sekali lagi melirik pria muda di gundukan pasir tidak jauh yang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan pada pertempuran yang intens. Ada arti yang tidak diketahui di balik tatapannya. Melihat tindakan orang berjubah hitam itu, pria parubaya itu mengangguk sedikit. Dia merenung sejenak dan berbisik, lupakan, dengan kekuatan si tua dan Feng Li, dia pasti bisa bertahan. Setelah beberapa saat, kemenangan akan ditentukan. Iya Pak. Setelah memberikan jawaban penuh hormat, laki-laki Dowling ini, yang pernah mendominasi gelar yang terkuat di kota besar, menyapu pandangannya dengan hormat ke orang berjubah hitam yang berdiri di samping. Dia kemudian perlahan mundur. Xiao Yan menyaksikan pertempuran di kejauhan dengan ekspresi kaget di wajahnya. Gelombang sisa sesekali yang dipancarkan dari pertempuran menyebabkan hati Xiao Yan bergetar. Menurut perhitungannya, jika dia tidak waspada dan terkena gelombang remanen yang dipancarkan dari pertempuran ini, dia akan langsung terluka parah. Apakah seperti ini pertarungan antara Dou Wang? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menelan ludahnya saat dia dengan kosong menyaksikan retakan besar menyebar dari tempat pertempuran antara ketiganya berlangsung. Bang! Sebuah ledakan energi yang kuat tiba-tiba terdengar saat pasir kuning memercik dan memenuhi langit. Sesaat kemudian, pasir kuning sedikit demi sedikit berhamburan. Tiga bayangan juga melesat mundur dari medan pertempuran. Tiga pasang mata saling memandang di udara. Semuanya mengandung niat membunuh yang tidak mereka sembunyikan. Menyapu pandangannya pada pertempuran yang tiba-tiba menjadi tenang, Xiao Yan menyadari bahwa di antara ketiganya, Yue Mei yang menjadi sedikit pucat, jelas dia telah dirugikan. Yanxi dan Feng Li, di sisi lain, pakaian mereka hanya sedikit robek karena upaya gabungan mereka. Ki mereka tetap tenang dan kuat. Ternyata, luka mereka tidak parah. Sungguh manusia yang tidak tahu malu. Sendirian, aku memang bukan tandingan kalian berdua. Namun, jika saya ingin meninggalkan gurun ini,
Anda berdua tidak memenuhi syarat untuk menghentikan saya. Dada lentur Yue Mei dengan lembut naik dan turun. Setelah secara singkat mengukur kekuatan pihak lain, dia benar-benar telah melepaskan pikiran untuk bertarung sembarangan. Dia mengejek dengan senyum dingin dan tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel di depannya. Hentikan dia. Melihat Doki yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Yue Mei, Yanxi mengerutkan kening dan berteriak. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Feng Li di sampingnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan bergegas menuju Yue Mei dengan cara seperti kilat. Teknik ular, pisah. Dengan dingin menyaksikan benang angin yang menuju ke arahnya dengan cara seperti kilat, tubuh Yue Mei bergetar. Kemudian di bawah tatapan kaget semua orang, dia tiba-tiba meledak. Selama ledakan, tidak ada darah atau daging yang bercipratan. Sebaliknya, ular energi besar berwarna hijau tua yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tempat ledakan terjadi. Ketika ular-ular besar ini muncul, mereka mulai terbang dengan cepat ke segala arah. Teknik ular yang aneh. Yanxi secara acak melambaikan tangannya, melepaskan lusinan ledakan Doki dan menghancurkan lebih dari 100 ular energi besar menjadi ketiadaan. Saat dia melihat ular energi besar yang jumlahnya tidak pernah berakhir, ekspresinya menjadi serius saat dia berkomentar. Saat ular energi besar menutupi seluruh tempat, beberapa orang yang berdiri di samping menonton, kecuali orang berjubah hitam, juga segera mengambil tindakan. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka menghancurkan lebih dari setengah ular energi besar. Meski demikian, bagaimanapun, masih ada cukup banyak yang lolos dan menggali ke dalam lapisan pasir. Mencoba membunuh manusia ular yang kuat di gurun memang cukup sulit. Keterampilan melarikan diri semacam ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilawan. Menyaksikan ular energi besar di sekitar yang melarikan diri secara acak, pria paruh baya itu hanya bisa memberikan senyuman pahit tanpa daya. Mendengar ini, beberapa orang di sampingnya yang melakukan yang terbaik untuk membunuh ular energi besar menganggukkan kepala mereka sebagai tanda persetujuan. Kecuali seseorang benar-benar siap untuk itu, tidak mungkin untuk memblokir teknik ular yang aneh ini. Duduk di gundukan pasir, Xiaoyan menyaksikan ular energi besar yang menggali ke dalam pasir dari semua tempat dengan ekspresi tertegun. Dia menyusu mulutnya tanpa sadar. Apakah orang ini tidak terlalu luar biasa? Dia benar-benar memiliki kemampuan memelihara kehidupan semacam ini. Tidak heran dia tidak memilih untuk segera melarikan diri saat melihat barisan menakutkan dari seberang. Itu karena dia memiliki kartu tersembunyi ini. Tapi untungnya, aku akhirnya bebas dari wanita itu. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, wanita itu, yang mengejar kehidupan Xiaoyan, akhirnya dikirim melarikan diri. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia mengulurkan tangannya ke arah penguasa Suan berat di sampingnya dan menariknya. Ketika dia baru saja berdiri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dari gundukan pasir yang hanya beberapa meter dari Xiaoyan, seekor ular energi besar berwarna hijau tiba-tiba melesat keluar. Itu membuka mulut biadabnya yang besar, melewati pasir kuning dan dengan kasar menargetkan tenggorokan Xiaoyan, berencana untuk menggigitnya. Sialan. Penyergapan tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan gagal bereaksi tepat waktu. Pada saat itu, dia hanya bisa menyaksikan ular energi besar itu semakin mendekat dengan wajah ketakutan. Pada saat ular energi besar tiba-tiba bergegas keluar dari gundukan pasir, pria paruh baya di sekitarnya dan yang lainnya telah merasakannya sebelum Xiaoyan. Namun, ketika mereka melihat target ular energi besar itu, mereka ragu-ragu untuk menyelamatkannya. Orang-orang kuat ini tidak mengenal Xiaoyan. Menambahkan ini ke karakter acuh tak acuh mereka dengan tidak ada dari mereka yang menjadi orang baik, ketika mereka melihat bahwa orang yang diserang adalah seseorang yang tidak ada hubungannya dengan mereka, hati mereka yang tegang menjadi jauh lebih santai. Meskipun mereka masih melepaskan serangan Doki simbolis ke arah ular energi besar, jelas bahwa kecepatan serangan tidak akan mampu mengalahkan ular energi besar itu sebelum mengenai Xiaoyan. Xiaoyan mungkin menghadapi bahaya yang akan segera terjadi tetapi dia masih berpikiran terbuka tentang lingkungannya. Ketika dia melihat sedikit perubahan pada orang-orang ini, hatinya tenggelam dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia baru saja bersiap untuk secara paksa menahan serangan oleh ular energi besar ketika seseorang yang tidak diharapkan oleh siapapun, mengambil tindakan. Sejak ular energi besar itu melesat ke arah Xiaoyan,
langkah kaki yang tampaknya tidak berbobot dari orang misterius di kejauhan diam-diam mencetak beberapa jejak kaki yang agak dalam di permukaan pasir. Ini terutama terjadi ketika orang misterius itu memperhatikan tindakan orang-orang di sekitarnya. Sebuah dengusan yang hanya bisa dia dengar dengan lembut bergema di jubah hitamnya. Ketika ular energi besar itu berada sekitar setengah meter dari Xiao Yan, orang misterius berjubah hitam itu akhirnya tidak tahan lagi. Ujung kakinya menepuk dengan lembut, tubuhnya berubah menjadi benang tipis dan tampaknya berteleportasi di depan Xiao Yan. Kekuatan tak berbentuk yang ganas melesat saat dia melambaikan lengan bajunya dan langsung menyebarkan ular energi besar yang mengerikan itu ke dalam ketiadaan. Setelah mengalahkan ular energi besar ini, orang berjubah hitam itu tampak memiliki amarah yang sulit untuk ditenangkan. Dia mendengus lagi dan membanting kakinya ke tanah. Seketika, kekuatan ganas yang tak tertandingi menyusup ke dalam lapisan pasir dan tiba-tiba melonjak ke arah tertentu. Sesaat kemudian, teriakan menyakitkan yang teredam terdengar lebih dari 100 meter. Mengikuti tarian pasir kuning, pemilik teriakan teredam buru-buru melarikan diri dengan beberapa luka. Orang berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan telah membantu Xiao Yan menghindari bahaya cedera serius. Detak jantungnya yang tidak menentu segera mereda. Saat dia mengusap dahinya, dia tercengang menyadari bahwa dahinya sudah berlumuran keringat dingin. Dengan sedikit rasa takut yang tersisa, Xiao Yan terengah-engah beberapa kali. Dia kemudian melihat orang misterius berjubah hitam dengan tatapan hormat dan berkata, "Elder, terima kasih telah menyelamatkan saya." Jubah hitam itu bergerak sedikit tetapi orang di dalamnya tidak berbicara. Tampaknya dia mengangguk. Di padang pasir yang luas, pria parubaya itu dan beberapa lainnya memasang wajah tercengang saat mereka melihat orang misterius berjubah hitam yang tiba-tiba bertindak. Mereka sangat akrab dengan orang ini. Dia memiliki karakter paling acuh tak acuh di antara semua orang di sini. Lupakan tentang orang asing yang sekarat di depannya, bahkan jika ada lebih banyak kematian, dia akan tetap membuka matanya dan menonton dengan acuh tak acuh. Selain mereka yang memiliki hubungan dengannya, dia sangat jarang menyelamatkan seseorang. Jadi, ketika semua orang melihat bahwa dia benar-benar menyelamatkan seorang pemuda yang tidak dia kenal, mereka agak heran. Adik kecil ini. Apa kamu baik-baik saja? Anda benar-benar berani untuk datang sendiri ke wilayah pedalaman gurun. Jika kami tidak merasakan riak energi yang kuat di sini malam ini, Anda mungkin benar-benar telah ditangkap dan dibawa kembali oleh wanita itu. Ekspresi heran di wajah pria parubaya itu menghilang dalam sekejap dan dia berjalan sambil tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Saya baik-baik saja. Terima kasih, para senior. Xiao Yan menatap pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum. Jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Tempat ini akan segera berhenti damai. Tinggalkan gurun secepat mungkin. Orang misterius berjubah hitam itu membelakangi Xiao Yan saat dia dengan lembut mengatur jubahnya. Suara yang agak serak dan lembut terdengar dari dalamnya. Hah! Mendengar suara yang begitu serak ini seperti gigi yang bergemeretak, pria parubaya dan Xiao Yan bingung. Suaramu. Pria parubaya itu berkedip kaget ketika kata-kata ragu itu keluar dari mulutnya tanpa berpikir. Saya baik-baik saja. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Orang berjubah hitam itu tiba-tiba melambai di belakangnya. Gelombang pasir kuning terbang dan segera memaksa kembali kata-kata dari mulut pria parubaya itu. Suara seraknya samar-samar tidak sabar. Pria parubaya itu bingung ketika dihadapkan pada orang berjubah hitam yang tiba-tiba menjadi aneh. Hatinya yang gelisah bertanya-tanya apakah dia tidak sengaja memprovokasi orang ini. Setelah berpikir sejenak, pria parubaya itu sepertinya tidak bisa merasakan di mana letak kesalahannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dia meniup peluit ke arah langit. Seketika, magical beast hijau tua yang besar di langit mengepakkan sayapnya yang besar dan perlahan turun. Orang berjubah hitam itu berbalik dan hendak melambung ketika tatapan berkeliaran di bawah jubah hitam tiba-tiba melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, tinju dalam jubah itu meringkuk dan dengan aneh menyambar penguasa berat Xiao Yan dari tangan Xiao Yan tanpa benar-benar menyentuh penguasa itu. Kamu, merasakan tindakan orang ini? Xiao Yan bingung. Matanya membelalak, berpikir bahwa pihak lain merampok penguasa suan beratnya. Penguasa Anda telah ditutupi dengan racun ular oleh wanita tadi.
Jika Anda menggunakan douki Anda sambil memegangnya, itu akan diberikan kesempatan untuk memasuki tubuh Anda. Angin sepoi-sepoi menahan penguasa suan berat di depan orang berjubah hitam dan douki berwarna hijau melonjak dari orang berjubah hitam dan menutupi penguasa suan berat. Akhirnya, ia menghilangkan sedikit racun ular yang terkandung pada penggaris berat itu. Mendengar ini, Xiaoyan tertegun dan wajahnya langsung menjadi malu. Setelah racun ular itu dilucuti, penguasa berat itu jatuh dan dimasukkan jauh ke dalam gundukan pasir. Setelah semua ini selesai, orang berjubah hitam itu tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung melintas ke bagian belakang binatang ajaib yang besar itu. Dia duduk bersila dan tetap diam. Orang-orang kuat di sekitarnya menatap orang berjubah hitam yang pertama kali naik. Mereka kemudian menggunakan tatapan aneh untuk menyapu Xiaoyan. Hati mereka dipenuhi dengan kecurigaan saat mereka bergumam, sungguh aneh. Kapan dia menjadi sangat membantu? Tidak hanya dia menyelamatkannya, dia bahkan membantunya menghilangkan racun. Benar-benar malam yang luar biasa. Pria yang beruntung. Ketika pikiran mereka tidak mencapai kesimpulan, semua orang hanya bisa bergumam tanpa daya. Setelah itu, mereka melompat ke belakang binatang ajaib di bawah tatapan Xiaoyan yang benar-benar bingung dan ditemani oleh angin menari yang ganas, dengan cepat menghilang di cakrawala gurun. Di gurun yang tak berujung, angin malam bertiup lewat dan pasir kuning samar menerkam. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan menarik bibirnya dan bergumam dengan senyum pahit, malam yang membingungkan. Menyaksikan gurun yang luas, Xiaoyan berangsur pulih. Dia menundukkan kepalanya, menatap cincin di jarinya dan tanpa daya berkata, "Guru, kamu harus bisa keluar sekarang." Mendengar kata-kata Xiaoyan, cincin hitam tua yang tampak kuno itu bergetar sedikit dan Yao Lao perlahan melayang keluar. Tatapannya pertama kali menyapu ke cakrawala tempat orang-orang dari sebelumnya menghilang dan kemudian beralih ke Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata dengan makna yang lebih dalam, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di gurun ini. Xiaoyan mengangguk. Dengan sekelompok orang yang sangat kuat yang datang, akan aneh jika gurun ini tidak menjadi berantakan. Sepertinya setelah Yue Mei kembali, suku-suku manusia ular di gurun akan menjadi bersenjata lengkap dan berjaga. Mengapa mereka datang ke gurun Tager? Apakah kerajaan Jiama berpikir untuk memulai perang dengan ras manusia ular lagi? Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak yakin. Mendengar diskusi mereka sebelumnya, sepertinya mereka bermaksud untuk mencari Ratu Medusa. Kata Yao Lao dengan lembut. Mencari Ratu Medusa ya, meskipun line up mereka sangat kuat, Ratu Medusa jauh dari kata lemah. Selain itu, ada banyak orang kuat lainnya di antara 8 suku besar rakyat ular. Begitu mereka mendapat kesempatan untuk berkumpul bersama, kurasa kelompok sebelumnya tidak akan bisa meninggalkan gurun dengan aman dan sehat. Xiaoyan melambaikan kepalanya. Senyumnya memiliki arti sombong. Sekelompok orang itu, dengan pengecualian orang misterius berjubah hitam yang memberinya kesan baik, hanyalah orang yang lewat. Tentu, Xiaoyan tidak repot-repot mengkhawatirkan mereka. Orang berjubah hitam itu juga seorang Do Huang. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika dia seorang Do Huang? Bukankah Hai Bodong seorang Do Huang di masa lalu? Tapi Ratu Medusa masih berhasil mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan itu. Xiaoyan tertawa sebelum dia langsung merenung, tapi kembali ke topik, mengapa mereka mencari Ratu Medusa? Manusia adalah makhluk yang paling tidak disukai di antara ras manusia ular. Yao Lao dengan lembut mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, pria paruh baya sebelumnya adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya, orang yang memiliki persepsi spiritual yang sangat kuat. Dia juga harus menjadi seorang alkemis. Seorang alkemis. Mendengar ini, Xiaoyan terdiam sejenak. Setelah itu, dia dengan cepat berteriak tanpa sadar, seorang alkemis level Do Wang. Bagaimana mungkin? Melihat ekspresi tidak yakin di wajah Xiaoyan, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Perasaanku tidak akan salah. Dia memang seorang alkemis. Melihat senyum lembut Yao Lao, Xiaoyan juga perlahan menjadi tenang. Dia merajut alisnya erat-erat dan dengan lembut berkata, jika dia benar-benar seorang alkemis, maka dengan kekuatan Do Wang-nya, bukankah dia setidaknya akan menjadi alkemis tingkat 6? Tapi di Kekaisaran Jiama sekarang, hanya ada satu alkemis tingkat 6. Mata Xiaoyan semakin mengecil saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia menghela nafas panjang,
seolah memuntahkan semua keterkejutan di hatinya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbisik, "Jangan bilang kalau pria paruh baya sebelumnya adalah Pil King Gu He. Jika orang itu benar-benar Gu He, maka tidak mengherankan jika dia mampu mengumpulkan begitu banyak orang kuat," kata Yao Lao sambil tersenyum. Dia tahu betul kemampuan menarik seperti apa yang dimiliki alkemis tingkat 6. "Hei, benar-benar tidak terduga." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ada ekspresi aneh dan tidak dikenal di wajahnya. Dia ingat bahwa Qi Gathering Powder yang diambil Nalan Yanran saat dia membatalkan pernikahan telah disempurnakan olehnya. Seorang alkemis tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak orang kuat untuk datang ke gurun dan mencari Ratu Medusa. Saya pikir, niatnya mungkin adalah api surgawi. Saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan informasi itu. Yao Lao mengangkat kepalanya, melihat cakrawala gurun saat dia berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan berubah. Tinjunya tiba-tiba menegang. Dia telah berusaha keras untuk api inti teratai hijau. Siapapun yang berniat untuk mencegahnya mendapatkannya akan dianggap sebagai musuh, bahkan jika orang ini adalah Pil King Gu He yang memiliki kemampuan yang kuat untuk mengumpulkan orang-orang di Kekaisaran Jiama. "Guru, mari kita bergerak." Telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba meraih penggaris berat yang dimasukkan ke lapisan atas pasir. Dia kemudian menghela nafas lembut dan berkata dengan muram, "Terlepas dari apakah motif mereka adalah api inti teratai hijau, atau bukan, kita harus cepat ke daerah dalam gurun. Jika Gu He itu benar-benar melihat api, maka aku akan membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri seperti ikan dan kerang sebelum mendapatkan nyala api. Biarkan mereka berkelahi dan mengambil rampasan saat mereka tidak mampu. Itu juga bagus. Mari kita menjadi nelayan sesekali." Setelah merenung sejenak, Yao Lao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tubuhnya kemudian bergetar dan menjelma menjadi cahaya sebelum masuk ke dalam ring. Xiao Yan menyimpan penguasa Suan berat ke dalam cincin dan mengerutkan bibirnya. Punggungnya bergetar dan sayap awan ungu terentang. Mereka mengepak sedikit dan tubuhnya perlahan melayang ke udara. Dia mengangkat kepalanya, menatap bulan perak dan berkata dengan lembut, "Sekarang suku manusia ular seharusnya berubah menjadi kekacauan karena Gu He dan yang lainnya lewat. Kita juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk berjalan dengan tenang. Saya pikir Yue Mei tidak akan tinggal di sekitar sini. Dia mungkin akan pergi ke bagian dalam gurun untuk menyampaikan informasi itu kepada Ratu Medusa. Ya, ayo pergi. Saat kita melewati suku, saya akan membantu Anda menyembunyikan Ki Anda. Ini, bersama dengan langit yang gelap, akan memungkinkan kita untuk berhasil melewatinya." Suara Yao Lao dipancarkan dari dalam ring. Mengangguk, Xiao Yan meletakkan pil pemulihan energi ke dalam mulutnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan keras dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang sekali lagi terbang menuju suku besar yang berdiri di jalan utama di bawah sinar bulan yang redup. Setelah Xiao Yan dengan ganas terbang melintasi langit selama sekitar setengah jam, sebuah benteng besar secara bertahap muncul di dataran datar yang jauh. Benteng itu terang benderang tetapi cahaya api yang berulang kali berkedip-kedip mengungkapkan sesuatu yang mengganggu. Saat Xiao Yan terbang mendekat, dia bisa mendengar suara gangguan yang datang dari dalam. Pada saat itu, dia bersukacita di dalam hatinya dan dengan tenang berkata, "Sepertinya kelompok dari sebelumnya benar-benar menyerang dari sini." Saat pikiran ini melintas di benak Xiao Yan, dia akhirnya tiba di langit di atas benteng. Matanya secara kasar menatap suku yang sangat besar, hampir tanpa batas dan merasa agak terkejut. Tembok kota yang tingginya puluhan meter dipenuhi dengan menara pengawas yang tak terhitung jumlahnya. Ujung panah ungu pucat menonjol keluar dari menara pengawas, memancarkan kilau tebal dan sedingin es di bawah sinar bulan. Melihat pertahanan yang sangat ketat dan ketat itu, Xiao Yan tanpa sadar menyeka keringat dinginnya. Dengan kekuatan pertahanan mereka, bahkan seorang Dadoushi atau Douling akan ditembak menjadi seperti sarang lebah jika mereka ceroboh. Pertahanan benteng sangat ketat, tetapi Xiao Yan bersukacita ketika dia menyadari bahwa pertahanan yang sangat ketat ini telah diterobos dengan paksa. Meninggalkan sebuah lorong besar. Menara pengintai yang berada di dekat lorong semuanya dihancurkan menjadi bubuk dengan kekuatan yang sangat besar. Jelas, sisa-sisa ini disebabkan oleh Gu He dan kelompok itu sebelumnya. Mungkin itu karena kehancuran yang tiba-tiba ini,
tetapi seluruh benteng besar telah jatuh ke dalam keadaan panik. Menggunakan situasi panik ini untuk keuntungannya, Xiao Yan beruntung bisa melewati tembok yang sangat dipertahankan. Dia terbang ke dalam benteng melalui langit dan kemudian terbang menuju ujung lain dari benteng tersebut. Saat dia terbang tinggi ke langit, Xiao Yan sekali lagi merasakan ukuran benteng yang sangat besar. Jika seseorang membandingkan ukuran, bahkan kota terbesar yang pernah dikunjungi Xiao Yan, kota batu hitam, akan kesulitan membandingkannya. 8 suku besar memang kekuatan terkuat dari rakyat ular. Xiao Yan tidak bisa menahan nafas emosional saat dia terbang dengan kecepatan tinggi melalui langit malam. Kami akan meninggalkan benteng. Hati-hati. Ada lebih sedikit menara pengawas yang rusak di sini dan tidak banyak kekuatan pertahanan yang hilang. Sementara Xiao Yan menghela nafas, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan menjadi lurus. Tatapannya menyapu tembok kota tinggi di kejauhan dan menyadari bahwa tembok kota di sana tidak hancur. Hanya ada beberapa garis retakan besar yang memanjat di sepanjang dinding. Selain itu, ada beberapa ratus manusia ular bersenjata lengkap yang, sambil membawa tombak tajam di tangan mereka, sedang berpatroli. Ketika Xiao Yan berencana untuk menyerang melalui lapisan pertahanan terakhir sekaligus, raungan aneh yang terdengar seperti campuran lolongan serigala dan teriakan rubah tiba-tiba terdengar. Mendengar raungan ini, ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa di atas kepalanya, ada seekor burung besar eksentrik hitam gelap terbang di sekitar. Jelas, itu adalah semacam sistem peringatan yang dipasang oleh suku manusia ular di udara. Peringatan, peringatan, ada seseorang di udara. Pelempar tombak bersiap-siap, letakkan racun di tombak dan bersiap untuk menembak. Mendengar peringatan yang mendengung di langit malam, suara keras yang dingin segera terdengar dari tembok kota. Setelah mendengar perintah ini, unit manusia ular yang agak bingung dan berjaga tiba-tiba terdiam. Mereka dengan cepat mengoleskan cairan racun, yang mereka bawa di sekitar pinggang, ke tombak terbang mereka. Dengan ekspresi garang di wajah mereka, mereka menyaksikan Xiao Yan yang terbang liar ke arah mereka. Kami telah ditemukan. Kepala Xiao Yan terasa sedikit mati rasa saat dia ditatap tajam oleh beberapa ratus tatapan. Seketika, dia tidak punya waktu untuk memikirkan burung hitam gelap besar yang berputar-putar di atas kepalanya. Sayap awan ungu mengepak dengan cepat dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam gelap yang terbang menuju tembok kota. Arahkan ke tempat Wolf All berada. Tembak dia. Di tembok kota, seorang wanita ular dengan tubuh anggun menatap Xiao Yan, yang berada di udara, dengan mata geram tapi indah. Sesaat kemudian, dia dengan dingin dan lembut memberi perintah. Setelah wanita ular memberi perintah, beberapa ratus manusia ular yang bersenjata lengkap di tembok kota segera berteriak keras. Sisi kanan mereka mundur dan mereka memutar tubuh mereka ke samping. Setelah itu, mereka tiba-tiba membungkuk ke depan. Seketika, tombak panjang di tangan mereka yang dipenuhi racun terlempar ke depan. Suara siulan tajam mereka bergema di seluruh langit malam. Manusia sialan ini, apa mereka pikir suku ular kita begitu mudah diremehkan? Mereka benar-benar berani berulang kali masuk ke kota kami lagi. Wanita ular yang sedingin es mengatupkan giginya. Dan dengan marah berkata saat dia menggunakan mata tebal yang dingin untuk melihat Xiao Yan yang dikelilingi oleh serangan tombak panjang. Kelompok Guhe, yang merupakan barisan depan, telah dengan paksa masuk ke kota ketika tidak ada penjaga yang kuat di dalam suku tersebut. Bagaimana bisa wanita ular ini, yang jelas memegang posisi cukup tinggi, tidak marah sekarang karena Xiao Yan datang sendiri seolah mengejek mereka? Menatap langit dengan tatapan sedingin es, wanita ular yang sedingin es itu tampaknya telah melihat wajah ketakutan seseorang yang akan segera mati. Bibir merahnya terangkat menjadi ikal haus darah saat dia menunggu pesta darah di udara. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa manusia di langit hanya memiliki kekuatan dosi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa dosi ini bisa terbang, itu tidak menghalangi niat membunuh di hatinya. Seorang dosi hanya memiliki satu ujung di bawah serangan tombak racun ini dari segala arah, yang akan ditusuk menjadi banyak potongan kecil daging. Namun, di bawah beberapa ratus tatapan di tembok kota, nyala api putih yang tebal tiba-tiba melonjak dari manusia yang terbang di langit tepat saat tombak racun hendak mengenai tubuhnya.
Setelah itu dia menyerang langsung ke tombak racun yang menembaki dia dari segala arah. Sesaat kemudian, para anggota suku manusia ular menyaksikan dengan wajah tercengang saat sosok manusia api sembarangan menerobos sekelompok tombak racun yang melambangkan kematian. Tubuhnya tidak membuat jeda sedikit pun saat dia terbang keluar dari tembok kota seperti kilat dan akhirnya dengan cepat menghilang ke dalam malam. Sialan dia. Saat dia dengan hampa melihat punggung yang menghilang dalam sekejap, wanita ular yang dingin di tembok kota tiba-tiba meninju dinding di depannya. Seketika, banyak garis retakan mulai menyebar, mengejutkan para prajurit suku manusia ular di dekatnya sampai mereka tidak berani berbicara. Bersihkan kota, tetap di tembok kota. Segera kirimkan informasi kepada semua suku orang ular terdekat. Pada saat yang sama, beritahu para pemimpin 7 suku besar lainnya. Minta mereka untuk segera mengirimkan kekuatan terkuat mereka dan mengelilingi kelompok manusia keji ini. Mari kita pastikan mereka mati di gurun ini. Wanita ular yang sedingin es itu menatap langit malam yang gelap gulita. Suara dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh. Di padang pasir yang luas, lusinan manusia ular bersenjata lengkap yang membawa tombak beracun di tangan mereka dengan cermat memeriksa sebidang kecil tanah ini dengan mata tajam. Makhluk hidup apapun yang bukan dari ras manusia ular akan dibunuh tanpa ampun. Beberapa anggota suku manusia ular di unit saling silang saat mereka berpatroli. Bekas luka yang disebabkan oleh goyangan ekor ularnya tertinggal dimanapun pasukan melewatinya. Manusia sialan ini. Mereka benar-benar berani menjadi cukup sombong untuk masuk ke wilayah pedalaman gurun. Jika saya menangkap mereka, saya harus membiarkan mereka merasakan sakitnya digigit 10.000 ular. Di bawah terik matahari, manusia ular yang tampaknya menjadi pemimpin, menyeka keringatnya dan bersumpah. Pemimpin regu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa suku kami tiba-tiba memasuki keadaan darurat militer? Seorang manusia ular dengan tidak sabar mengayunkan ekornya, menyapu pandangannya ke gurun yang luas dan bertanya dengan suara bingung. Dia diseret keluar pagi-pagi dan dipaksa untuk mulai mencari di seluruh gurun. Mendengar pertanyaan manusia ular ini, 10 orang lebih manusia ular di dekatnya juga mengalihkan pandangan bingung mereka pada pemimpin. Jelas, manusia ular yang berperingkat rendah ini tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Ada sekelompok manusia kuat yang tiba-tiba menerobos pertahanan suku Mei tadi malam dan tiba di daerah pedalaman gurun. Menurut informasi yang dirilis oleh suku Mei, kelompok itu tampaknya memiliki seorang Do Huang, 3 Do Wang dan beberapa Do Ling. Manusia ular yang merupakan pemimpin dengan dingin mendengus dengan ekspresi yang agak gelap. Saat para manusia ular di sekitarnya mendengar ini, wajah mereka berubah dengan cepat. Seorang Do Huang, 3 Do Wang. Tuhan, apakah kerajaan manusia berencana memulai perang lain? Jenis barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang tidak ada satupun suku besar di antara ras manusia ular yang bisa menolaknya sendirian. Saat ini, semua suku dari ras suku manusia ular, baik besar maupun kecil telah memasuki masa darurat militer. Dan menurut informasi yang saya terima, para pemimpin dari 8 suku besar telah menerima perintah yang mulia dan mulai bergegas menuju kuil di tengah gurun. Yang tercepat harus bisa tiba besok malam sementara yang paling lambat membutuhkan hari lain. Ketika dia menyebut yang mulia, ada ketulusan orang percaya yang panik di wajah pemimpin itu. Selama ada 3 pemimpin yang bisa bergegas ke kuil, maka yang mulia akan memberikan perintah untuk melakukan pencarian secara menyeluruh. Jadi bagaimana jika mereka memiliki Do Huang? Sekelompok manusia yang tidak tahu batasnya. Selama orang-orang kuat dalam ras manusia ular kita berkumpul, kita pasti bisa mengalahkan mereka sampai mereka menjadi seperti anjing tunawisma. Manusia ular yang menjadi pemimpin dengan dingin tertawa. Dia mengangkat kepalanya, mengamati bagian gurun tak berpenghuni ini dan menggelengkan kepalanya. Melambaikan tangannya, dia berteriak, "Pergi, ayo pergi ke tempat lain." Sepertinya tidak ada jejak manusia di sini. Mengikuti teriakan pemimpin manusia ular, pasukan kecil ini secara bertahap bergerak lebih jauh untuk melakukan pencarian mereka, meninggalkan gurun kosong yang luas. Setelah pasukan menghilang di cakrawala, gundukan pasir di sudut tiba-tiba berguncang. Sesaat kemudian, sesosok manusia disertai langit yang dipenuhi pasir tiba-tiba melompat keluar dari gundukan pasir. Kakinya dengan lembut mendarat di permukaan pasir.
Mengangkat matanya untuk menatap ke tempat di mana pasukan manusia ular menghilang, dia tanpa daya berbisik, sekarang ini semakin merepotkan. Di bagian gurunnya ada regu patroli manusia ular yang muncul setiap waktu yang singkat. Tapi, dari apa yang mereka katakan, tampaknya yang terkuat di antara ras manusia ular sedang terburu-buru. Meskipun barisan Guhe tidak bisa diremehkan, saya pikir mereka hanya bisa mundur jika semua orang kuat dari ras manusia ular datang bersama. Sosok manusia itu sedikit mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah halus dan tampan di balik jubah hitam. Dia adalah salah satu manusia yang secara paksa diserang melewati suku Mei tadi malam, Xiao Yan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, saya pikir paling tidak, kelompok Guhe akan mengambil tindakan besok sore. Mereka juga harus jelas tentang kekuatan ras manusia ular. Semakin lama mereka berlarut-larut, semakin besar bahaya yang mereka hadapi. Suara Yao Lao keluar dari ring. Iya. Xiao Yan mengangguk dan mengeluarkan peta rincin dari cincin penyimpanannya. Tatapannya menatap ke tengah gurun di mana ada simbol kepala ular ganas. Dia berkata dengan lembut, ini seharusnya adalah kuil Ratu Medusa. Ada banyak suku berukuran kecil yang terletak di sekitarnya. Pertahanan kuil sangat ketat dan ada juga pengawal pribadi Ratu Medusa di sana. Unit elit ini memperoleh banyak pencapaian pertempuran luar biasa selama perang antara Kekaisaran Jiama dan ras manusia ular. Bahkan komandan dari beberapa pasukan elit kekaisaran takut pada mereka. Sepertinya jika ingin berhasil mendapatkan api inti teratai hijau, akan menjadi tugas yang sangat merepotkan. Xiao Yan menghela nafas lembut dan mengusap dahinya yang kesal. Di tempat berbahaya semacam ini, dia tidak berani bertindak sembarangan bahkan dengan perlindungan Yao Lao. Bagaimanapun, Yao Lao saat ini hanya dalam keadaan roh dan tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan yang dia miliki di masa lalu. Ratu Medusa, di sisi lain, adalah orang yang sangat kuat dengan nama yang galak dan terkenal. Jika Xiao Yan saat ini harus diawasi olehnya, akhir ceritanya mungkin tidak terlalu bagus. Selain itu, total kekuatan ras manusia ular juga jauh lebih kuat dari Kekaisaran Jiama. Bukankah karena manusia ular ini kekaisaran selalu menangani serangan dari segala arah, Kekaisaran Jiama akan mengalami kekalahan yang signifikan dalam perang sebelumnya? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan dengan lembut bertanya, Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mempercepat. Kami bepergian terlalu lambat. Ayo dekati kuil Ratu Medusa secepatnya. Jika kelompok Guhe dan Ratu Medusa mulai bertarung, kami akan menggunakan kesempatan untuk memasuki kuil dan mencari api surgawi. Meskipun kekuatanku telah berkurang secara signifikan dalam kondisi rohku saat ini, Ratu Medusa seharusnya masih kesulitan merasakanmu jika aku menyembunyikan kimu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Mendengar ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melepaskan penguasa Suan berat dari punggungnya dan menempatkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, dia melepaskan napasnya dengan lembut dan jubah Douqi berwarna ungu mulai secara bertahap menutupi tubuhnya. Kakinya melangkah keras ke tanah dan sosoknya berubah menjadi bayangan berwarna ungu, menempel di dekat tanah dan dengan cepat bergerak di sepanjang jalan yang ditunjukkan pada peta. Xiao Yan tidak berani membuka sayap awan ungu miliknya dan terbang ke angkasa karena cuaca cerah dan cerah. Kalau tidak, jika dia ditemukan oleh pasukan rakyat ular yang berpatroli di seluruh gurun, dia akan mengekspos dirinya terlalu dini. Ini bukan hal yang baik untuk Xiao Yan yang ingin menjadi nelayan. Manfaatkan pertarungan antara kedua belah pihak. Berlari di atas tanah mungkin sedikit lambat tetapi dengan bantuan persepsi spiritual Yao Lao yang sangat kuat, regu patroli manusia ular yang tersebar di seluruh wilayah dalam gurun semuanya dihindari oleh Xiao Yan sebelumnya. Setelah berlari dengan sekuat tenaga selama hampir 1 jam dan nyaris menghindari puluhan regu patroli, panas matahari di langit mulai perlahan-lahan terbenam di barat. Sebuah kota besar akhirnya muncul samar-samar di cakrawala. Saat dia semakin dekat ke kota, Xiao Yan menyadari bahwa di sekitar kota yang megah ini, ada banyak batu besar di gurun kuning yang stereotip. Di belakang bebatuan ini adalah kota cemerlang tempat Ratu Medusa tinggal. Xiao Yan menyembunyikan tubuhnya di balik batu besar. Mulutnya dengan cepat menghembuskan udara kasar. Jika dia tidak mendapat dukungan dari pil pemulihan energi, dia harus berhenti selama beberapa jam terus berlari dengan semua usahanya karena menghabiskan douqinya.
Namun, meski dengan bantuannya, kaki Xiaoyan sudah mulai terasa mati rasa. Gelombang rasa sakit yang menusuk menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Setelah mengulurkan tangannya untuk menyeka keringatnya yang bercampur dengan pasir, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan langit yang semakin gelap. Dia menghela nafas panjang dan tertawa getir, sepertinya aku benar-benar harus mempertaruhkan hidupku untuk mendapatkan api inti teratai hijau ini. Xiaoyan berbaring di atas batu besar dan beristirahat selama lebih dari 10 menit sebelum dia memaksa tubuhnya yang sakit dan mati rasa untuk mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanan dan menelannya. Beberapa saat kemudian, dia merasakan aliran Douqi secara bertahap di tubuhnya. Dia menghela nafas lega dan dengan hati-hati membalikkan tubuhnya. Tatapannya melewati penutup batu besar dan menyaksikan kota besar yang berdiri jauh di padang pasir. Mungkin itu karena mereka berada dalam keadaan darurat militer tetapi gerbang kota besar itu sudah ditutup rapat. Di atas tembok kota, ada penjaga manusia ular bersenjata lengkap yang mondar-mandir, berpatroli di tempat itu. Di langit di atas tembok kota, ada lebih dari 10 burung hitam gelap besar yang juga mengelilingi kota. Mata tajam mereka terus menyapu sekeliling kota. Setiap gerakan kecil akan menyebabkan hewan-hewan ini mengeluarkan seruan peringatan. Dengan hati-hati menyapu pandangannya ke tembok kota, wajah Xiaoyan menjadi sedikit jelek. Meski masih jauh, dia bisa merasakan kalau para penjaga suku manusia ular kota ini memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih kuat dari suku Mei kemarin malam. Ada juga beberapa manusia ular, yang pakaiannya tampak sedikit aneh dan bercampur di antara para penjaga suku ular ini. Orang-orang ular ini memiliki ekspresi dingin dan berdiri di tembok kota seperti pilar. Namun, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa tidak ada satupun manusia ular yang berani melangkah dalam radius 10 kaki oleh orang-orang ini. Jelas, mereka takut pada orang-orang ular yang berpakaian aneh ini. Orang-orang ini seharusnya menjadi penjaga pribadi Ratu Medusa. Mereka memang sangat kuat. Xiaoyan diam-diam menarik pandangannya, mengecilkan tubuhnya ke celah batu dan dengan lembut berkata sambil tersenyum pahit. Sekarang, kita harus menunggu di sini saja. Saya pikir kelompok Gu He akan segera datang. Ketika saatnya tiba, manfaatkan pergolakan yang terjadi untuk menyelinap ke kota. Saya bisa secara kasar merasakan kehadiran api inti teratai hijau di kota ini. Suara Yao Lao terdengar dari cincin kuno hitam pekat. Ini benar-benar di sini. Mendengar ini, kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan. Ini adalah salah satu dari sedikit kabar baik yang pernah dia dengar dalam situasinya saat ini sendirian di wilayah musuh. Xiaoyan diam-diam menekan kebahagiaannya. Dia mengeluarkan kain kuning keemasan dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas tubuhnya. Dengan segera, tubuhnya berubah menjadi warna kuning keemasan pasir yang sama. Jika tidak ada yang mendekat untuk melihatnya, akan sulit untuk menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di sana. Beberapa saat setelah Xiaoyan menyembunyikan tubuhnya, suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Tunggu, ada ki yang sangat besar yang mendekatimu di sini. Mendengar peringatan Yao Lao, hati Xiaoyan menegang. Napasnya dengan tenang menjadi tenang dan kekuatan spiritual Yao Lao menutupi Xiaoyan. Melalui beberapa celah, Xiaoyan menatap langit yang jauh. Sesaat kemudian, titik kecil hitam tinta tiba-tiba muncul di cakrawala. Dalam sekejap mata, benda itu membawa suara tajam dari udara yang dimampatkan dan ditembakkan ke arah kota besar. Tidak lama setelah titik hitam muncul, para penjaga di tembok kota juga memperhatikan. Mengikuti suara peringatan, tak terhitung manusia ular mengangkat tombak racun mereka dan bersiap untuk menembak jatuh. Ketika sosok hitam tinta itu tiba di suatu tempat sekitar 100 meter dari kota, dia segera berhenti di udara. Teriakan yang agak gelap dan dingin terdengar, pemimpin suku Mo Basi, sapa yang mulia. Mendengar guntur seperti teriakan yang terdengar di seluruh gurun, kelopak mata Xiaoyan melonjak. Seorang pemimpin dari salah satu dari 8 suku besar akhirnya tiba. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.